Nah, kalau memang ada cicilan yang harus dibayarkan dari BUMN yang memang jatuh tempo, ya dari Danantara, jangan dari APBN. Saya nggak mau mengeluarkan. Nah, seketika ternyata Menteri Purbaya ya menjadi viral dan kemudian berkembang berbagai tafsir. Kenapa kita kagum? Karena beliau mengatakan di depan anggota DPR Komisi 11 kalau nggak salah, bahwa dia punya cara yang sangat gampang, ya, sangat mudah ya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau Pak Purbaya dengan segala komunikasi publik yang begitu terbuka saat ini dengan gaya ceplas-ceplos, ya, ternyata hasilnya memang mumpuni. Wah, ini luar biasa. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini saya Budi Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, ingin menyampaikan sebuah perspektif dalam monolog Ruang Konsensus. Tema yang akan saya pilih hari ini adalah tentang sepak terjang menteri kontroversial sekaligus disukai oleh masyarakat saat ini, yaitu Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa. Menteri berusia 64 tahun saat ini, memang kehadirannya baru 2 bulan, tetapi popularitas ya dan dampaknya di tengah masyarakat, baik di masyarakat sehari-hari maupun di media sosial, selalu menjadi perbincangan publik. Bahkan Pak Menkyu atau ada yang memanggilnya dengan nama Pak Purbaya, ada dengan Pak Yudi, tapi saya akan memanggil koboi dari lapangan Banteng ini dengan Pak Purbaya saja. Nah, memang sepak terjang Pak Purbaya, mantan kepala LPS sebelumnya, jabatan terakhirnya sebelum menjabat atau ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya, Ibu Sri Mulyani Indrawati, ya, memang adalah seorang ekonom, ya. Nah, kita tahu bahwa Pak Purbaya ini sebenarnya latar belakang pendidikan S1-nya justru dari Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung. Lantas kemudian karena minatnya yang tinggi pada bidang ekonomi, ya kan, kemudian Pak Purbaya ini melanjutkan pendidikan ke Amerika di Indiana, menyelesaikan S2 sampai menyelesaikan doktoralnya di bidang ekonomi tentunya. Nah, kehadiran Pak Purbaya di kalangan ekonom yang memang berbasis sebagai seorang lulusan Fakultas Ekonomi memang rada dikritik memang. Kenapa? Karena memang mungkin karena dianggap basis Pak Purbaya ini bukan seorang ekonom yang lulusan Fakultas Ekonomi S1-nya, tapi adalah seorang insinyur elektro. Tetapi justru dipercaya ya oleh Presiden Prabowo sebagai nakhoda, bendahara negara kita sebagai Menteri Keuangan. Target yang disematkan kepada Pak Purbaya nggak ringan, nggak tanggung-tanggung. Sesuai dengan target yang diharapkan dapat dicapai oleh pemerintahan Prabowo Gibran di akhir 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ini tentu sangat-sangat luar biasa. Kepercayaan Presiden Prabowo kepada Menteri Purbaya ini tentu didasarkan kepada sebuah pengamatan dan pertimbangan yang sangat matang yang dilakukan oleh Presiden. Kita tahu bahwa selama ini ya Menteri Keuangan yang lama, Ibu Sri Mulyani Indrawati atau yang akrab dipanggil Mbak Ani, ya dikenal sebagai seorang Menteri Keuangan yang sangat disiplin, sangat ketat, jarang bicara, ya. Namun ya sanggup mendisiplinkan fiskal kita hampir selama 10 tahun di era Pak Jokowi setidaknya yang paling menonjol. Nah, apa kelebihan Pak Purbaya yang dinilai kontroversi oleh sebagian kalangan tentunya? Pertama, memang Pak Purbaya ini ceplas-ceplos, sangat terbuka, sangat transparan.
Menteri Keuangan kita ini sanggup menerjemahkan perspektif tentang ekonomi, situasi tentang ekonomi, ya, secara ringan kepada masyarakat. Bagaimana menjelaskan inflasi, bagaimana menjelaskan tentang daya beli masyarakat dan seterusnya, ya. Hal-hal yang sangat kontroversi misalnya pada saat pertama kali setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan kemudian mencarikan 200 triliun, ya, anggaran pemerintah yang dititipkan sebenarnya di Bank Indonesia untuk dikucurkan ke bank-bank himbara agar, ya, masyarakat dapat kembali, ya, menggerakkan ekonominya dengan kucuran kredit dari bank-bank pemerintah, tentunya dengan suku bunga yang rendah. Persoalannya adalah tidak ada follow up lagi dari setelah dana 200 triliun itu dilepas ke bank himbara, belum ada catatan lagi apakah benar 200 triliun itu sudah diserap oleh bank himbara semuanya dan apakah sudah berhasil disalurkan dan seperti apa dampaknya. Memang perlu waktu untuk melakukan semacam pemantauan efek dari pencarian dana 200 triliun itu. Nah, kemudian apalagi yang paling kontroversi misalnya, ya, ketika misalnya masalah WUS, ini juga menjadi sesuatu yang sangat kontroversial, bahkan menjadi sebuah polemik yang hingga kini juga masih hangat di masyarakat. Ketika Pak Purbaya mengatakan bahwa pemerintah lewat APBN tidak bersedia membayar cicilan utang KCIC atau pengelola kereta api cepat, ya kan? Dan itu sangat mengagetkan dan bahkan sampai muncul, ya, dugaan-dugaan, wah, berarti ada masalah dengan keuangan kereta api cepat WUS. Bahkan ada beberapa orang juga, ya, yang menenggarai ada korupsi di dalam proyek pembangunan kereta api cepat. Padahal sesungguhnya yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya mengenai tidak akan mengeluarkan uang dari APBN untuk membayar cicilan. Ya, sebenarnya ini hanya persoalan accounting, masalah pembukuan. Kenapa ini bisa sederhana sebenarnya? Karena KCIC itu kan induknya adalah PT Kereta Api Indonesia, BUMN tentunya. Nah, sejak ada Danantara, ya, Danantara itulah sekarang yang menjadi induk dari seluruh BUMN kita. Dividen-dividen yang dihasilkan oleh BUMN semuanya yang sebelumnya ke kas negara lewat kantor Kementerian BUMN sekarang sudah mengalir ke Danantara semuanya. Jadi kata Menteri Purbaya menjadi aneh. Kalian dapat dividen, ya, larinya ke kas Danantara. Ya kan? Nah, kalau memang ada cicilan yang harus dibayarkan dari BUMN yang memang jatuh tempo, ya dari Danantara, jangan dari APBN. Saya nggak mau mengeluarkan. Nah, seketika ternyata Menteri Purbaya, ya, menjadi viral dan kemudian berkembang berbagai tafsir. Salah satunya, ya, ada masalah dengan keuangan di KCIC. Ada unsur atau ditemukan katanya, masih katanya, ya, belum ada fakta. Ada indikasi, ya, penyalahgunaan keuangan negara atau korupsi, ya, atau bocor, ya, pada saat proses pembangunan, ya, jalur dan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Semuanya perlu pembuktian. Tetapi gaya Menteri Purbaya ini memang ceplos-ceplos. Nah, yang berikutnya yang kontroversi adalah, ya, ini yang kemudian mendapat kritikan dari mantan Kepala Komunikasi Pak Presiden Hasan Nasbi. Apa yang disampaikan oleh, yang kontroversi yang saya maksudkan adalah ketika, ya, Menteri Purbaya mengatakan bahwa lebih dari 200 triliun, ya, anggaran Pemda mengendap di perbankan. Wah, ini mengagetkan. Para gubernur kemudian langsung bereaksi, ya kan? Kenapa ini mengagetkan? Karena selama ini, ya, pemerintah daerah, gubernur, bupati, ya, wali kota mengatakan bahwa mereka kesulitan keuangan karena ada efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat sehingga TKD transfer ke daerah menjadi kecil. Makanya kemudian pada waktu bulan Agustus sempat terjadi demo besar-besaran karena pemerintah daerah menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat. Ya kan?
Karena alasannya kami kekurangan uang untuk menggerakkan pembangunan di daerah. Nah, ternyata Menteri Purbaya melihatkan sebuah temuan bahwa lebih dari 200 triliun uang pemerintah daerah mengendap di perbankan. Entah itu dalam bentuk deposito misalnya atau bentuk obligasi. Ini kan tentu mengagetkan. Siapa yang menikmati bunga deposito itu? Kan akhirnya muncul spekulasi di masyarakat. Apakah selama ini gubernur menikmati ya bunga deposito yang disimpan di bank? Padahal ya daerah yang dia pimpin ya butuh dana untuk menjalankan program-program dari pemerintah daerah. Nah, kemudian berbondong-bondong, salah satunya yang paling merespon pada saat kemarin itu adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kemudian terjadi dispute data. Tapi apapun yang disampaikan oleh Menteri Purbaya ini disenangi oleh masyarakat. Kenapa disenangi masyarakat? Karena gaya Menteri Purbaya benar-benar merubah cara-cara berkomunikasi kepada masyarakat yang selama ini ditunjukkan oleh para birokrat yang cenderung kaku, ya, cenderung tidak terbuka kepada masyarakat, kepada publik. Nah, dengan gaya Pak Purbaya yang saat ini ya dianggap ya punya tugas berat ya menggerakkan sektor ekonomi, meningkatkan daya beli, ya mengendalikan bersama Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Dan yang paling penting, ya Pak Purbaya memang sedang menjalankan misi. Bagaimana caranya dia menjalankan perintah presiden? Pada tahun 2029 nanti atau di akhir pemerintahan Prabowo Gibran, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% yang beberapa tahun terakhir hanya stuck di angka 5% misalnya. Pada hari-hari pertama Menteri Purbaya pada saat rapat kerja pertama di DPR, kita dibuat kagum dengan menteri ini. Kenapa kita kagum? Karena beliau mengatakan di depan anggota DPR Komisi 11 kalau nggak salah, bahwa dia punya cara yang sangat gampang, ya, sangat mudah ya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam penjelasannya yang bisa teman-teman tonton semua di YouTube misalnya, banyak sekali penjelasannya yang bisa kita lihat. Bagaimana misalnya Menteri Purbaya ya menjelaskan bahwa langkah-langkah dia tahun 2026 misalnya, ya kita akan mencapai 6,5%. Atau antara 5,8 sampai 6,5%. 2027 kita bisa mendekati sampai 7%. Sehingga pada saat 2028 dan 2029 angka pertumbuhan di 8% itu akan dapat diraih. Menurut Menteri Purbaya yang memang berlatar belakang teknik elektro ITB, ya, cara-cara yang dilakukan oleh Menteri Purbaya ini seperti sebagai seorang seorang sarjana teknik elektro. Mungkin Pak Purbaya melihat sistem ekonomi kita atau pasar ini yang ibarat kabel-kabel dari dalam sebuah televisi. Dia urut kabel, urut kabel. Oh, di sini kabelnya sudah goyah, perlu diganti. Oh, ini ternyata ininya sudah rusak, perlu disolder dan seterusnya. Jadi itulah saat ini yang sedang dilakukan oleh Menteri Purbaya dengan latar belakangnya sebagai seorang sarjana teknik elektro ITB. Meskipun pendidikan master dan pendidikan doktoranya adalah di bidang ekonomi. Apa yang kita sanksikan dari Menteri Purbaya? Yang disangsikan salah satunya seperti yang kritik yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Menurut Hasan Nasbi, gaya koboi Menteri Purbaya ini sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi ketika itu kemudian menyinggung lembaga lain, menyinggung menteri lain atau instansi lain, jangan melakukan serangan-serangan terbuka. Karena berdampak ya kerusakan atau menurunnya soliditas di internal pemerintahan, khususnya di kabinet. Sebenarnya yang disarankan oleh Hasan Nasbi juga cukup masuk akal. Karena kalau suka menyerang secara terbuka ke instansi lain untuk sesuatu yang anggap saja benar, itu bisa saja dianggap tidak elok. Nah, apa yang disarankan Hasan Nasbi? Sampaikanlah perbedaan pendapat itu di ruang tertutup.
bukan secara terbuka. Misalnya, ya datang, misalnya ada masalah dengan Kementerian Perdagangan misalnya. Datang ke Menteri Perdagangan atau diundang Menteri Perdagangan ke kantornya Pak Menteri Purbaya, bicara baik-baik di sana, berdebat di sana, saling serang pun nggak apa-apa, tetapi di ruang tertutup. Mungkin itu yang dimasukkan Hasan daripada seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya saat ini. Ya sebenarnya nggak ada niat juga Pak Purbaya untuk menyampaikan pandangannya secara ceplas-ceplos, karena yang dilakukan Menteri Purbaya saat ini yang kita lihat adalah karena setiap menteri ini keluar dari kantornya atau keluar dari sebuah pertemuan selalu langsung dikejar oleh awak media. Itu menyebabkan Pak Menteri ini tidak bisa menolak. Berbeda dengan menteri-menteri lain yang cenderung menghindar ketika ditanyakan oleh media barangkali. Sehingga keramahan Menteri Purbaya menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media membuat Pak Purbaya ini ya menjadi viral, karena penjelasan Pak Purbaya itu memang terbuka tanpa tedeng aling-aling. Misalnya, kita tahu bahwa Menteri Purbaya membuka lapor Pak Purbaya. Sudah ada 30 ribu laporan yang masuk. Salah satu yang mengejutkan adalah ya dari lapor Pak Purbaya itu yang kemudian di follow up adalah ketika ada masyarakat yang melaporkan ya bahwa sejumlah pegawai bea cukai bekerja ya secara beramai di sebuah kafe misalnya. Dan itu langsung ditindak oleh Menteri Purbaya. Karena dianggap itu indisipliner. Bekerja itu di kantor sudah disiapkan, kenapa bekerja di kafe? Menggunakan pakaian dinas bertuliskan bea cukai misalnya. Nah, artinya apa? Ya, keterbukaan Pak Purbaya kepada masyarakat ya untuk beberapa hal ya memang direspon dengan baik oleh menteri ini. Nah, kalau kemudian gaya komunikasi publik yang diterapkan oleh Pak Purbaya seterusnya akan seperti ini, ya, saya pribadi menilai, ya, sebenarnya teruskan saja gaya Pak Purbaya ini, asal, ya, output dari gaya menteri ini, ya, kepada masyarakat langsung dapat dirasakan dalam waktu dekat ini. Mungkin sekarang kita belum bisa menilai kinerja Pak Purbaya karena baru 2 bulan. Biasanya penilaian itu dilakukan minimal dari triwulan, kuartal atau 4 bulan, 3 bulan kuartal 4 bulan atau per semester per 6 bulan. Kita anggap saja akan menilai kinerja Pak Purbaya per kuartal, per 4 bulan. Apakah misalnya ya ada gerak naik dari arah pertumbuhan ekonomi kita dari 5,0% misalnya menjadi 5,5%. Apakah akan bergerak seperti itu angkanya? Kemudian ya, kalau laju inflasi relatif kita masih bagus sampai saat ini. Ya, tetap masih di kisaran 2-3% misalnya. Kemudian bagaimana masalah suku bunga? Apakah di posisi yang aman? Kemudian lagi apa yang ditagih kepada Menteri Purbaya? Daya beli masyarakat. Apakah sudah meningkat daya beli masyarakat? Kemudian apa lagi yang ditagih kepada Menteri Purbaya nantinya? Misalnya adalah ya penciptaan lapangan kerja. Apakah dengan pengaturan fiskal yang selama ini sangat ketat, apakah di era Pak Purbaya dengan caranya yang sampai terjun ke lapangan, ya tidak pernah berhenti untuk terjun terus. Tidak pernah menteri ini sejak menjabat benar-benar ada di belakang meja. Kita selalu melihat Pak Purbaya terus turun ke lapangan. Nah, cara kita untuk menilai kinerja Pak Purbaya ini bukan dari retorikanya. Retorika dari Pak Purbaya mungkin memang gayanya seperti itu, apa adanya, menjawab apa adanya. Ya, menjelaskan secara apa adanya. Yang bisa menjawab kritikan, tantangan ya yang sekarang ada ya di depan wajah Menteri Purbaya adalah output dari kinerjanya. Kalau Pak Purbaya dengan segala komunikasi publik yang begitu terbuka saat ini dengan gaya ceplas-ceplos, ya ternyata hasilnya memang mumpuni,
Wah, ini luar biasa. Ternyata benar di akhir tahun lah misalnya, di akhir tahun 2025 ini kita melihat ada gerak pertumbuhan ekonomi, laju inflasi tetap bagus, suku bunga perbankan kita tetap di jalur yang tepat, ya kan? Kemudian sudah mulai sejumlah industri mulai banyak menyerap tenaga kerja, kemiskinan juga mulai teratasi, ya. Apakah data-data, ya, setelah lebih kurang 4 bulan atau 1 semester atau paling pol 1 tahun ada perbaikan-perbaikan menuju pertumbuhan ekonomi tanpa adanya, ya, kesinggungan dengan lembaga-lembaga lain yang ada di pemerintah. Ini yang kita tunggu, ya. Memang kadang orang yang selalu terbuka, yang jujur, ya, banyak yang tidak menyukai. Kenapa? Karena selama ini banyak yang ditutup-tutupi sehingga anggaran belanja negara kita bahkan dulu kita kenal selalu setiap tahun bocor sampai 30%. Apakah Pak Purbaya bisa mengefektifkan, ya, ruang fiskal kita, ya, tetap efisien tapi efektif tanpa ada banyak lagi kebocoran? Bagaimana Pak Purbaya menggenjot pajak, menjaga bea cukai bekerja disiplin, ya, benar-benar menegakkan aturan jangan ada barang-barang masuk dari luar secara ilegal. Benar-benar ditata oleh Menteri Purbaya ini di lapangan. Nah, ini tentu semua butuh waktu. Satu hal yang menarik bagi saya ketika Pak Purbaya dikecam gayanya yang seperti ini, ya. Saya ini hanya menjalankan perintah presiden. Saya ini adalah kepanjangan tangan presiden. Artinya apa? Kita melihat bahwa Presiden Prabowo memang memberikan kepercayaan tinggi kepada Pak Purbaya ini untuk menjalankan segala gaya kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, ya. Menjalankan segala strateginya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan dalam pidatonya memang mengatakan orang-orang yang menyimpan yang busuklah nanti yang akan menyampaikan protes. Nah, kita nggak tahu maksudnya. Artinya apa, ya? Di internal kabinet pun maksud saya, ya, lewat Menteri Purbaya ini, ya, bagi yang selama ini nggak bersih-bersih amat, siap-siap. Saya turunkan Menteri Keuangan, kalian pun nanti saling lirik siapa yang akan digas lagi oleh Pak Purbaya ini. Artinya apa? Kita melihat Pak Prabowo selaku kepala pemerintahan, ya, memberikan ruang bagi Pak Purbaya untuk jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Manakala di departemen lain, di kementerian lain ada tindakan dari menterinya yang membuat fiskal tidak berjalan dengan maksimal, ada kebocoran, ada pemborosan keuangan negara, mungkin instruksi presiden, ya, kepada Pak Purbaya, sikat. Kita nggak tahu apakah seperti itu, sikat saja. Mungkin juga mendapat juga dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jalankan terus Pak Purbaya. Karena Wapres Gibran Rakabuming Raka selalu satu suara, satu saluran dengan presiden. Nah, karena alasan itukah, ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini, ya, tetap moncer hingga hari ini. Dan sekarang secara politis pun, ya, yang namanya masyarakat tentu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Wah, ini hebat nih menteri ini yang satu ini. Bisa jadi ini menjadi ancaman buat pasangan Prabowo Gibran di periode kedua. Bahkan sudah ada menyandingkan bahwa Pak Prabowo akan berpasangan dengan Pak Purbaya ini pada saat 2029. Ya, namanya masyarakat berhak dia menyampaikan aspirasinya, pandangannya, saking bangganya dengan menteri yang benar-benar bergerak secara lugas, tangkas, ya, selama 2 bulan menjabat Menteri Keuangan. Tentu, ya, bisa jadi
ya, harapan bahwa oh bisa jadi nih ini pasangan yang cocok nih buat pasangan Prabowo Purbaya. Nah, seolah-olah seperti itu, ya. Nah, inilah peristiwa politik. Tetapi di sisi yang lain, sehebat apapun Menteri Purbaya dalam mencapai target-target ekonominya, yang jelas prestasi Menteri Keuangan Purbaya nantinya ya, manakala seluruh output yang dibebankan kepada Menteri Purbaya ini mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi terkait dengan apakah ini memiliki dampak politik ya kepada Pak Purbaya ya untuk naik ke level elektoral misalnya, ya kita tunggu. Yang saya pahami hingga hari ini, Prabowo Gibran solid. Prabowo Gibran kata Pak Jokowi harus didukung, ya kata Pak Jokowi kepada relawan-relawannya tentunya. Dukung Prabowo Gibran 2 periode. Bahwa kemudian Pak Purbaya punya kans ya karena memang prestasinya moncer. Artinya apa? Kiprah Koboi lapangan Banteng ini memang menghidupkan semangat dan harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik di bidang ekonomi. Ya, tentu semuanya tergantung kepada Presiden Prabowo sendiri. Apakah Presiden Prabowo ya tergoda atau tidak? Waktu yang membutuhkan. Sementara ini yang saya pahami adalah Pak Prabowo orang yang komit kepada janjinya 2 periode bersama Gibran Rakabuming Raka. Selama bekerja Pak Menteri, lanjutkan kerja keras Anda. Kami masyarakat hanya ingin tahu dampaknya kebijakan-kebijakan yang Bapak buat. Daya beli semakin terjangkau, barang-barang impor yang nggak jelas tuannya yang tidak ada larangannya semakin berkurang sehingga industri rumah tangga, industri dari UMKM hidup lagi, daya beli meningkat, penghasilan meningkat dan seterusnya. Termasuk juga pasar modal, indeks pasar modal yang sudah di atas 8.000 saat ini, ya indeks harga saham gabungan. Termasuk juga bagaimana kinerja rupiah terhadap dolar. Semuanya menunggu pembuktian. Kita tidak usah larang gaya komunikasi Pak Purbaya. Karena gaya komunikasi yang dianggap ceplas-ceplos ini, yang tanpa pandang bulu ini, memang direstui oleh Presiden Prabowo. Direstui oleh Presiden Prabowo. Ini kata kunci yang dipegang oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kita tunggu sama-sama. Tentu ya seorang Purbaya sadar betul konsekuensinya jika target-target itu tidak tercapai. Dengan sendirinya Pak Purbaya akan menjadi sosok teknokrat yang layu sebelum berkembang. Kita berharap Pak Purbaya tidak akan menjadi seperti itu. Tetap berkibar dengan prestasi yang benar dirasakan oleh masyarakat hasilnya. Kantong masyarakat, dompet masyarakat kembali tebal. Setidaknya nggak tipis-tipis amat ketika sudah tanggal 2. Ada peningkatan-peningkatan yang signifikan. Kita tunggu Pak Purbaya, selamat bekerja. Demikian ruang monolog hari ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.